Kerajaan Kutai Martadipura adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara, Prasasti Yupa, dan berdiri sekitar abad ke-4. Pusat kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Nama Kutai diberikan oleh para ahli mengambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menunjukkan eksistensi kerajaan tersebut. Informasi nama Martadipura diperoleh dari kitab Salasilah Raja dalam Negeri Kutai Kartanegara, Kerajaan Kutai Martadipura 399 sampai 1635. Ibu kota Muara Kaman, Kalimantan Timur. Bahasa yang umum digunakan adalah bahasa Sangsekerta dalam peribadatan. Bahasa Kutai umumnya. Agama resminya adalah Hindu, resmi bahkan umum. Keharingan ada juga animisme. Pemerintahan berbentuk monarki atau Sri Maharaja pemimpinnya. Perlu digarisbawahi di sini kerajaan Kutai Martadipura dan Kutai Kartanegara itu dua kerajaan yang berbeda yang kemudian bersatu. Kerajaan Kutai Martadipura itu didirikan sekitar 399 dan tercatat berakhir pada 1635. Raja-raja Kutai Martadipura hanya ada 5 dalam nama raja yang tercatat dalam sumber sejarah, yakni 3 orang di Prasasti Yupa beraksarakan Palawa dan 2 orang dalam kitab Salasilah Raja dalam negeri Kutai Kartanegara beraksara Arab Melayu. Adapun informasi lain yang menyebutkan daftar lebih dari 20 raja tidak berdasarkan sumber sejarah yang autentik, melainkan dari ucapan merajau atau meradau seorang dukun dalam upacara adat Balian atau kesurupan, semacam kesurupan seperti itu. Dia memberi informasi bahwa kerajaan Kutai itu memiliki dari kerajaan Kutai Martadipura sampai kerajaan Kutai Kartanegara itu memiliki 20 raja katanya. Oke, di sini kita tidak membahas tentang semua raja-raja itu ya, semua pemimpin Kutai, raja-raja Kutai itu. Ini ada beberapa penjelasan yang bisa saya utarakan tentang raja-raja Kutai saat itu. Salah satunya ya pendiri pertama kerajaan ini yang bernama Maharaja Kudungga. Pada awalnya kedudukan Kedungga adalah sebagai kepala suku. Setelah masuk pengaruh Hindu ke Indonesia, kemudian ia merubah struktur kesukuan itu menjadi kerajaan dan dirinya menjadi raja dan dilakukan secara turun-temurun. Setelah Maharaja Kudungga, ada lagi anaknya dari Kudungga ini yang bernama Maharaja Aswawarman, merupakan raja kedua dari kerajaan Martadipura sekaligus anak dari Raja Kudungga. Aswawarman diduga telah terpengaruh budaya Hindu. Hal ini didasarkan pada penyataan bahwa kata Warman berasal dari bahasa Sangsekerta. Kata itu biasanya digunakan untuk akhir nama masyarakat atau penduduk India bagian selatan. Dan setelah Maharaja Aswawarman, kemudian ada lagi raja yang bernama Mulawarman Naladewa. Mulawarman adalah anak Aswawarman dan cucu kandung dari Kadungga. Nama Mulawarman dan Aswawarman sangat kental dengan pengaruh bahasa Sangsekerta bila dilihat dari cara penulisannya. Kudungga sendiri diduga belum menganut agama Hindu. Masa kejayaan kerajaan Kutai Martadipura berdasarkan Prasasti Yupa dapat diketahui bahwa kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Mulawarman disebut sebagai raja yang memiliki budi pekerti yang baik, kuat, dan pernah mengadakan upacara persembahan 20.000 ekor lembu untuk kaum Brahma yang bertempat di Wapraketpara atau tempat suci yang dikeramat, yang merupakan sinkretisme antara budaya Hindu dengan budaya Indonesia. Sebagai keturunan Aswawarman, Mulawarman juga melakukan upacara Piratyastoma, yaitu upacara penyucian diri untuk masuk kepada kasta Ksatria. Pada masa pemerintahan Mulawarman, upacara penghinduan ini dipimpin oleh pendeta atau kaum Brahmana dari orang Indonesia asli.
Hal ini membuktikan bahwa kemampuan intelektualnya tinggi karena bahasa Sanskerta bukanlah bahasa rakyat sehari-hari. Selain itu, di bawah kekuasaan Raja Mulawarman, kehidupan ekonomi kerajaan mengalami perkembangan pesat dari sektor pertanian dan perdagangan karena letaknya sangat strategis. Akhir kerajaan Kutai Martadipura. Kerajaan Kutai Martadipura berakhir saat rajanya yang bernama Darsmasatya terbunuh dalam peperangan melawan kerajaan Kutai Kartanegara yang dipimpin oleh Aji Pangeran Simon Panji Mendapa. Atas penaklukan Kutai Martadipura, Aji Pangeran Simon Mendapa menggabungkan nama dari kedua kerajaan tersebut menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martapura. Yang asalnya kedua kerajaan ini berbeda kerajaan, tapi dengan adanya kemenangan yang diperoleh oleh Aji ini tadi, kemudian dia menggabungkan nama Kutai Kartanegara dengan Kutai Martadipura itu menjadi Kutai Kartanegara ing Martapura gitu. Kutai Martadipura sendiri berbeda dengan kerajaan Kutai Kartanegara yang saat itu berpusat di Kutai Lama. Di lain sisi, Kutai Martadipura berpusat di Muara Kaman, menilik negara Kertagama Tanjung Kutai. Yang dimaksud adalah Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara ing Martadipura melanjutkannya menjadi kerajaan Islam, dan pada tahun 1735 Raja Kutai Kartanegara ing Martadipura Aji Muhammad Idris mengadopsi gelar sultan sekaligus mengubah nama kerajaan menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura hingga sekarang. Nah, itulah informasi yang bisa saya sampaikan tentang kerajaan yang ada di Kalimantan Timur. Dan perlu dicatat, orang Kutai itu hampir tradisinya sebelum Islam masuk itu hampir mirip dengan suku Dayak Oddanum. Nah, jadi dari segi budaya mereka sangat mirip dengan suku Dayak Oddanum pada masa dulu. Tapi sekarang setelah menjadi kesultanan atau Islam, nah jadi mereka menamakan diri mereka adalah suku Kutai atau suku yang identik dengan Islam atau Melayu. Nah, itulah informasi yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Segala kehilapan itu datangnya dari saya, dan segala kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga informasi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan menambah